Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ini sekarang jam 12.23. Sekarang lagi di daerah Cipondoh. Dan kali ini gue akan membagikan pengalaman. Karena kebetulan hari ini gue baru aja mengurus mutasi STNK. Jadi buat yang kalian belum tahu, motor ini sebenarnya adalah motor yang baru gue beli. Gue tukar sebelumnya dari motor Verza, dan kebetulan ini motor domisili penjualnya adalah di kota Tangerang Selatan. Nah, karena gue domisilinya bukan kota Tangerang Selatan deh, kota Tangerang. Nah, karena domisili gue di Jakarta Pusat, jadi ternyata harus ada proses yang namanya mutasi STNK dari tadi di kota Tangerang Selatan pindah ke Jakarta Pusat. Meskipun platnya itu plat B. Ini kan kota Tangerang Selatan masih plat B. Nah, sebenarnya masih Polda Metro Jaya tuh. Cuman ya entah bagaimana secara peraturan tetap harus mutasi walaupun Poldanya sama. Nah, gue hari ini akan membagikan pengalaman kepada kalian gimana cara proses melakukan mutasi STNK di kota Tangerang. Oke, yang pertama lokasinya itu ada di mana? Jadi kalau untuk Samsat Kota Tangerang itu dia lokasinya ada di Cikokol. Nah, kalau kalian yang beli motor gitu ya dengan domisili Kota Tangerang Selatan, di STNK-nya tuh sebenarnya ada tulisannya Cikokol gitu. Jadi kalian bisa tahu kalian kalau mau ngurus apa-apa tuh di mana. Nah, Samsatnya itu di Cikokol. Nah, untuk Samsat Cikokol itu sebenarnya ada di mana sih? Nanti gue akan tampilkan ya di dalam layar. Karena jangan sampai salah tempat gitu. Karena di dekat-dekat daerah yang sama itu ada juga tempat untuk ngurus SIM. Nah, kalau yang Samsat Cikokol itu lebih ke tempat ngurus STNK, ya kepemilikan motornya lah. Nah, oke, kita habis itu berangkat kan ke Cikokolnya, itu kurang lebih 1 jam, 1,5 jam lah dari rumah gua di sekitar pusat Jakarta. Nah, waktu mau nyampe itu sebisa mungkin kalian harus hati-hati karena di daerah situ banyak tempat parkir liar gitu ya, bukan yang resmi Samsatnya. Jadi kalian harus langsung parkir di Samsatnya, di depan gedungnya. Kenapa? Karena di gedungnya itulah nanti kalian harus melakukan step pertama, yaitu adalah cek fisik. Nah, nanti gue kasih videonya, cek fisiknya sebelah mana, parkirnya sebelah mana. Nah, di cek fisik itu persyaratannya apa aja. Nah, ketika cek fisik, kalian akan disuruh untuk melakukan fotokopi. Fotokopinya itu STNK, BPKB, sama KTP dari kalian sebagai pemilik baru. Nah, untuk kalian yang belum fotokopi, itu sebenarnya di situ sudah disediakan fotokopi gitu ya. Disediakan tuh dalam arti ada tukang fotokopinya yang kalian bisa datengin gitu. Nanti akan diarahkan, gue akan tampilkan juga posisinya ada di mana. Nah, di tukang fotokopi ini juga dia menyediakan pembuatan kwitansi bagi kalian yang sewaktu jual beli itu tidak membuat kwitansi jual beli gitu. Nah, karena kwitansi jual beli itu sepertinya menjadi salah satu persyaratan lah untuk melakukan mutasi ini gitu ya. Nanti dia akan buatkan juga kwitansinya jual beli, dikasih tahu juga, diinformasikan ketika fotokopi itu ya keperluannya apa gitu.
saya mau mutasi gitu, mutasi masuk apa keluar gitu. Kalau saya kan kebetulan mutasi keluar, jadi nanti dia akan fotokopikan keperluan-keperluan apa saja yang tadi saya sebutkan, untuk nanti diserahkan ke petugas yang menjaga di cek fisik. Nah, setelah udah fotokopi itu sekitar harganya 25.000 saya bayar, ya memang agak mahal. Cuman ya daripada saya repot gitu, nyari tahu apa aja yang harus difotokopi dan takutnya juga kurang gitu, mending saya fotokopi di sana aja, di fotokopi yang udah paham gitu ya, jadi tahu apa aja yang harus difotokopi, gimana cara melampirkannya gitu di surat permohonannya gitu. Nah, udah saya bayar 25.000 lah, itu sepertinya udah standarnya segitu di situ, walaupun ya cukup mahal lah. Kalau kalian bersedia untuk fotokopi sendiri juga bisa saja sih sebenarnya dari luar, ya persyaratannya tadi 3 ya, fotokopi KTP 2 rangkap, foto KTP kita gitu ya, KTP sebagai pemilik baru, habis itu STNK 2 rangkap dan juga BPKB 2 rangkap, itu aja sih, sama kwitansi tadi, kwitansinya juga fotokopi. Terus selanjutnya setelah itu kalian bawa kembali ke petugas yang melakukan cek fisik gitu ya. Nah, ketika kita kembali itu sudah dilakukan cek fisik gitu sama dia. Jadi dia pasti akan meminta kalian untuk membuka jok gitu ya, atau ya tergantung motornya sih di mana nomor rangka nomor mesinnya gitu ya. Nah, nanti ketika kalian fotokopi balik lagi ke tukang petugas cek fisiknya itu udah selesai gitu, dikerok gitu, apa sih namanya itu ya, itu deh pokoknya dikerok gitu nomor mesinnya, nanti di stikernya itu akan timbul gitu nomor mesinnya. Nah, setelah udah dicek fisik, nanti kalian akan disuruh untuk menunggu gitu di dekat tempat cek fisik itu. Mereka akan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk kalian nanti datang ke gedung oren. Nah, gedung oren ini akan gue tampilkan juga. Nah, di gedung oren itulah sebenarnya proses mutasi yang cabut berkas lah, apa perpanjangan STNK. Nah, itu semua ada di situ. Nanti kalian dari loket cek fisik itu kalian harus membayar, ternyata cek fisik itu 30.000. Nah, yang gue dengar sebenarnya bisa aja gratis, kalian kerok sendiri. Cuma kadang-kadang orang kan nggak tahu lokasi nomor rangka nomor mesinnya ada di mana gitu kan. Nah, jadi gue bayar aja lah 30.000 di loket itu secara cash tuh. Nah, by the way, untuk yang ngeprint fotokopi itu, fotokopinya udah ada QRIS ya, jadi nggak perlu bawa cash untuk fotokopinya gitu, nggak perlu nyiapin duit receh lah intinya. Nah, setelah udah bayar untuk cek fisik udah kan cuman paling 10 menit lah kurang lebihnya. Nah, kita akan diarahkan ke gedung oren. Nah, gedung oren ini Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah. Disitulah proses mutasinya diproses lah intinya gitu. Nah, tempatnya itu ada di lantai 2, semua prosesnya. Nanti setelah kalian masuk dan naik ke lantai 2, kalian akan diarahkan pertama kalinya itu ke ruang fiskal. Nah, disitulah dari namanya ruang fiskal itu kan berkaitan sama pendapatan daerah gitu kan, karena STNK pajak kendaraan itu adalah pendapatan daerah. Nah, karena mau pindah ke Jakarta, makanya ada mutasi pajaknya juga gitu kan, karena kalian nantinya akan bayar pajak ke pemerintah provinsi Jakarta gitu. Setelah dia proses, ternyata untuk yang motor saya ini harus melakukan proses buka blokir dulu, karena kebetulan untuk STNK ini udah diblokir sama pemilik sebelumnya. Jadi saya harus ke namanya loket RC. Nah, RC atau RC ini nggak tahu singkatannya apa, tapi saya ke situ aja. Tujuannya untuk membuka blokir dari motor saya. Nah, kurang lebihnya
proses dari tadi itu ya di loket fiskal, habis itu ke loket RC itu kurang lebih ya paling menunggu 10 menit lah, nggak nyampe 10 menit, cukup cepat karena waktu itu lagi sepi juga gitu kan dan nggak banyak antrian. 10 menit si RC-nya selesai melakukan pembukaan blokir. Nah habis itu kembali lagi lah kita ke fiskal gitu karena sekarang statusnya udah tidak diblokir lagi. Setelah tidak diblokir, sudah dibuka gitu blokirnya, si fiskalnya melakukan proses administratifnya gitu kan. Nah, habis itu kita langsung diarahkan ke loket 3. Loket 3 itu apa? Loket 3 itu adalah loket Jasara Harja. Nah, nggak tahu nih kalau ini sebenarnya untuk apa ya, cuman dokumen saya itu dicap dengan cap Jasara Harja. Nah, mungkin ada perpindahan juga, mutasi Jasara Harja yang tadinya Jasara Harja, karena itu asuransi sebenarnya, asuransi kecelakaan gitu-gitu ya, seingat saya. Itu dipindahkan ke yang Jakarta. Nah dari loket itu barulah saya diarahkan ke loket mutasi keluar gitu. Apa ya namanya? Saya lupa tadi. Mutasi loket luar, loket keluar lah itu intinya gitu. Nanti saya tampilkan juga videonya. Nah di loket keluar itu barulah saya melakukan administrasi yang sesungguhnya gitu untuk mutasi. Jadi saya menyerahkan dokumen, nanti diproses sama dia. Di dalam proses mutasinya itu kurang lebih di loket itu kurang lebih berapa ya? 5 menit kali ya. 5 menit sampai 10 menit diproses sama dia. Nah, nanti kalian akan mendapatkan pertama itu adalah STNK sementara. Jadi STNK dan BPKB itu akan dibawa mereka gitulah untuk diproses. Lalu untuk STNK sementara kita pakai yang mereka punya gitu, kayak fotokopian, habis itu dicap lah sama mereka. Nah, selain dapat STNK sementara, kita juga bakal dapat yang namanya surat pengambilan. Surat pengambilan ini akan kita bawa 3 hari kerja. Nah karena saya datangnya hari Rabu, tadinya bisa diambil di hari Sabtu. Nah, ternyata mereka buka tuh hari Sabtu. Cuman feeling saya sih cuma setengah hari kali ya. Jadi sebisa mungkin dari pagi aja gitu, jangan sampai datang siang. Nah, untuk bisa mendapatkan STNK sementara dan juga pengambilan itu, kalian harus menebus harga 250.000 dengan pembayaran cash. Nah, jujurnya gue juga nggak tahu apakah memang standarnya segitu berdasarkan peraturan. Ya, tapi begitulah kurang lebihnya harganya, bukan kurang lebih ya, memang harganya 250.000 untuk melakukan mutasi gitu. Nah kalau informasi dari ya, yang saya baca-baca gitu ya di temboknya, karena saya masih sebenarnya dalam satu wilayah yang sama gitu ya, Polda Metro Jaya, meskipun provinsinya berbeda, tapi prosesnya itu saya hanya memakan waktu 3 hari kerja gitu. Makanya saya bisa ambil di hari Sabtu nih, nanti kayak saya akan tinggal ambil aja. Cuman tadi saya lihat kalau misalkan Poldanya udah berbeda gitu ya, itu bisa 60 hari kerja tuh. Waduh, bisa sampai 2 bulan lebih hanya untuk memindahkan dari dari kota Tangerang Selatan itu ke misalkan ke Bandung gitu misalkan ya, Polda Jabar. Nah itu tuh 60 hari kerja lagi kan, 60 hari kerja tuh berapa tuh, 3 bulan kali ya, lama juga tuh. Nah untungnya saya masih dalam satu polda yang sama hitungannya, berarti walaupun beda provinsi gitu ya. Nah itu setelah bayar 250.000, saya dijadwalkan hari Sabtu sudah selesai proses-proses administrasinya. Nanti saya Sabtu akan kesana lagi. Ya mungkin saya nggak akan videoin juga karena tinggal ambil doang. Dan mungkin ya segitu aja dulu, mungkin share experience saya bagaimana pengalaman saya melakukan mutasi cabut berkas di kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan terus dah. Kota Tangerang maksudnya. Nah mungkin setelah ini saya akan membagikan kalian gitu ya, mungkin per video bagaimana untuk
melakukan proses mutasi di Samsat tujuan gitu, yaitu kalau saya adalah Samsat Jakarta Pusat. Nanti di Jakarta Pusat itu kita akan ke sana gitu ya untuk melakukan registrasi menggunakan berkas-berkas yang sudah disiapkan di Samsat Kota Tangerang ini gitu, yang kita bayar 250.000 itu gitu. Nah, untuk pengalaman itu di Samsat Jakarta Pusatnya bakal kayak gimana? Nah, itu kayaknya saya akan bahas di video selanjutnya lah. Karena ini biar per tema gitu ya. Karena kan juga ya karena ini kan per tema gitu kan, dan harinya sebenarnya beda-beda gitu. Jadi orang pas lagi nonton juga nggak expect bahwa semua itu bisa diselesaikan dalam satu hari gitu ya, yang normalnya ya. Nah, mungkin ya segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan silakan komen kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya, karena mungkin ada hal-hal yang saya terlewat gitu. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.